Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam suasana sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya yakin saudara dan saya hari ini dalam pemeliharaan Allah karena kita sehat dan kuat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita dengan tema menjadi milik Kristus. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita sebagai milik kepunyaannya dijaga, dipelihara, dirawat, bahkan disertai selama-lamanya. Maka pastikan saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus. Haleluya. Pastikan saudara dan saya sudah menjadi kepunyaan Allah, bukan kepunyaan yang lain. Ketika saudara dan saya sudah menjadi kepunyaan Tuhan, maka kita aman bersama dengan Tuhan. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, sejak kapan kita sudah menjadi milik Kristus? Sejak kapan kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan? Jawabannya adalah ketika kita menyadari keadaan kita, ketika kita bertobat meninggalkan dosa, ketika kita memberikan diri dibaptis, dan ketika kita menerima Roh Kudus, di saat itulah kita menjadi milik Tuhan. Seperti Yesus setelah dibaptis dan keluar dari air, ada suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketika saudara dan saya bertobat meninggalkan dosa dan memberi diri dibaptis serta menerima Roh Kudus, di saat itulah kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, "Bertobatlah, hendaklah memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah tebus kita dari dosa. Tuhan telah tebus kita dari cara hidup yang sia-sia. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 bagian A berkata, "Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menebus kita bukan sistem kredit, bukan sistem angsuran, tetapi Tuhan menebus kita dengan lunas, yaitu darahnya yang mahal, darah yang kudus dan tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Tuhan menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 berkata, "Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu." Dengar baik-baik, hidup yang tidak bertobat, hidup yang ada di dalam dosa, hidup yang ada dalam ikatan dosa adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia sama dengan hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak bermakna di hadapan Tuhan. Sia-sia sama dengan tidak berguna, sampah. Jadi manusia yang tidak berguna bagikan sampah di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena hidup yang sia-sia. Tetapi syukur Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus menebus kita dari sana, dari hidup yang sia-sia, dan Dia menjadikan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Haleluya. Tips apa yang kita lakukan setelah Tuhan menebus kita dan menjadikan kita menjadi miliknya? Apakah cukup sampai di situ? Ketika kita sudah disebut, status kita sudah disebut milik Tuhan, kita memiliki predikat milik Kristus,
Lalu apakah kita hanya puas sampai di situ? Tidak, saudara. Tidak. Kita akan berusaha terus. Seperti kitab Filipi berkata, kerjakanlah keselamatan. Lalu tipis apa yang kita lakukan, saudara? Yang pertama adalah jangan lagi menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14 berkata, jangan lagi serahkan anggota tubuhmu kepada kelaliman untuk dipakai sebagai senjata-senjata dosa dalam kelaliman. Tetapi serahkanlah anggota tubuhmu untuk dipakai Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ini yang kita lakukan. Setelah Tuhan mengubah status kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang telah ditebus menjadi milik Kristus. Jangan lagi serahkan anggota tubuhmu. Jangan lagi memperhamba diri kepada dosa. Tetapi perhambakanlah dirimu kepada Tuhan menjadi senjata kebenaran. Yang kedua kita lakukan adalah muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 bagian B berkata, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan dengan tubuh sama dengan menyerahkan anggota tubuh kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan lewat setiap beribadah. Jadi orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus adalah orang yang setia beribadah, tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Karena dia tahu ibadah itu adalah suatu keperluan, suatu kebutuhan yang paling utama dalam hidupnya. Kalau tidak beribadah, sesuatu ada yang rugi dalam dirinya, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya ketika dia tidak beribadah. Karena dia sudah ditebus oleh Tuhan. Menyerahkan anggota tubuh kepada Tuhan lewat terlibat dalam pelayanan. Terlibat dalam pelayanan sama dengan menjadi hamba kebenaran. Dan kita sudah tahu Yohanes pasal 17 ayat 17 adalah Yesus adalah kebenaran. Seperti ada nyanyian kita berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus adalah kebenaran. Amin. Berikutnya saudara, memuliakan Tuhan dengan tubuh dengan cara menjadi suratan Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai yang ketiga berkata begini, kamu adalah suratan Kristus, pujian bagi kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Kudus. Tulisan yang mudah dibaca oleh semua orang. Jadi umat Tuhan yang telah ditebus dari dosa, yang telah menjadi milik Kristus adalah suratan Kristus yang mudah dibaca oleh orang. Menjadi suratan Kristus sama dengan menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Baik dalam perkataan, dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain saudara, menjadi milik Kristus itu ditandai dengan praktek hidup sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Dengan perilaku kita Matius berkata, dengan perbuatanmu yang baik mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya.
yang ketiga kita lakukan adalah muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari setiap penghasilan. Ayo kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada hari ini, muliakan Tuhan. Sebagai wujud Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah menjadikan kita milik kepunyaan Allah, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pastikan saudara dan saya sudah menjadi milik Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita aman, kita sejahtera, kita tentram bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.